Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sebelumnya kita sudah membahas aset tetap dalam hal masalah pengakuan dan sampai penyusutan. Dan alhamdulillah hari ini kita juga tetap membahas aset tetap, tapi dalam konteks pelepasan dari sebuah aset tetap itu. Ya, termasuk kita juga membahas aset tak berwujud. Nah, saudara sekalian, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan suatu waktu tentu tidak akan memberikan lagi nilai ekonomis, atau nilai ekonomisnya akan menurun. Oleh karena itu, maka perusahaan akan melakukan pelepasan terhadap aset tetap tersebut. Ya, pelepasannya bisa saja dengan cara melakukan penjualan, ya. Jadi aset itu dijual. Ya, kenapa aset itu dijual? Bukankah ketika dia adalah aset tetap, maka dia bukan diperuntukkan untuk dijual? Ya, memang itu benar. Aset tetap itu bukan diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Ya, karena dia adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Ya, kegiatan penjualan atau kegiatan produksi perusahaan. Tetapi bukan berarti aset tetap itu tidak bisa dijual. Ya, bisa saja dijual. Ya, kenapa harus dijual? Ya, mungkin aset tetap tersebut itu sudah tidak terpakai lagi. Kenapa tidak terpakai lagi? Mungkin karena sudah ada aset tetap yang baru menggantikan itu. Ya. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa memiliki masa manfaat ekonominya sudah rendah, kontribusi ekonominya sudah rendah, maka opsi perusahaan itu sebaiknya dijual saja. Ya. Nah, jika aset tetap tersebut dijual, maka semua penjualan saudara sekalian itu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Akibat dari penjualan itu, apakah perusahaan itu akan memperoleh keuntungan atau kerugian? Maka untuk melihat, maka kita akan menghitung nilai bukunya, sampai pada tanggal penjualan itu. Nilai buku ini kemudian dibandingkan dengan hasil penjualan. Selisihnya itulah keuntungan atau kerugian. Tentu saja, kapan dia untung? Kalau seumpama perusahaan menjual aset tetap tersebut di atas nilai buku, maka selisihnya itulah keuntungan. Artinya nilai jual lebih tinggi dibanding nilai buku, atau nilai tercatat, nilai tercatatnya. Nilai tercatat itu diperoleh dari aset tetap, harga perolehan dari aset tetap itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan, atau akumulasi penurunan nilai. Itulah nilai tercatatnya atau nilai bukunya. Sebaliknya, kalau seumpama penjualan itu dilakukan di bawah dari nilai buku, maka selisihnya itu dah kerugian. Artinya nilai bukunya lebih besar daripada nilai jualnya. Kita lihat saja contohnya. Kita andaikan mobil yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2000A dijual pada tanggal 1 Juli 2000D dengan harga Rp5.000. Harga perolehan mobil adalah Rp10.000. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus atas dasar manfaat 5 tahun. Maka nilai sisa dianggap sama dengan 0. Jadi kita habiskan. Nilai sisanya tidak ada. Langsung kita bagi saja. Perolehannya dibagi dengan masa manfaat ekonomisnya. Dalam hal ini 5 tahun.
Nah, sekarang kita lihat nilai buku pada saat penjualan dihitung sebagai berikut. Harga perolehannya tadi adalah 10.000. Ya. Kemudian penyusutan tahun 2000A 20.000, 2000, 2000B, 2000, 2000C juga 2000, 2000D hanya 1000 karena pertengahan tahun ya. Itu di Juli dilakukan penjualan. Ya, dari mana 2000 saudara sekalian? Ya, 10.000 kan biaya perolehannya, kemudian metode garis lurus yang digunakan. Metode garis lurus yang digunakan dalam penyusutan. Dikatakan tidak ada nilai sisa. Berarti 10.000 itu yang kita bagi dengan 5 tahun. Ya, yang dari sini tadi ini, ya. 5 tahun ini. Ya, 5 tahun. Berarti 10.000 dibagi 5 ya menghasilkan 2. Ya, ini saudara sekalian. Ya, kemudian kita lihat tadi kapan penjualan dilakukan pada tanggal 2 pada tanggal 1 Juli ya, berarti hanya 6 bulan ya, setengah tahun saja. Sehingga penyusutan untuk tahun D 2000D ya, di mana tahun penjualan dilakukan di 1 Juli itu, berarti penyusutannya hanya sampai dengan Rp1.000 saja. Jadi totalnya adalah 7.000. Ya, kita nafikan saja ya akumulasi penurunan nilai saudara sekalian pada pembahasan kita ini. Nanti ada waktunya kita membahas tentang penurunan nilai aset tetap. Ya, kita asumsikan saja nilai buku itu diperoleh dari penjualan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya. Harga perolehannya 10.000 dikurangi akumulasi penyusutan 7.000, maka nilai buku 1 Juli 2000D itu sama dengan 3.000. Ya, nilai bukunya pada saat penjualan 3.000. Dijual dengan harga berapa tadi? Ya, di soal tadi dikatakan dijual dengan harga 5.000. Ya, ini 5.000. Ya, berarti kita bandingkan. Apakah untung atau rugi? Dijual dengan 5.000, nilai bukunya 3.000. Ya, berarti selisihnya 2.000. Selisihnya tentu saja menguntungkan. Ya, berarti dalam penjualan ini perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 2.000. Dari transaksi inilah saudara sekalian akan dilakukan pencatatan. Akan mencatat dalam jurnal ya, dengan jurnal yang pertama tentang penyusutan yang 1 Juli pada tanggal penjualan tadi ya, beban penyusutan 1.000, akumulasi penyusutan 1.000. Ya, yang 2000 itu sudah selesai semua jurnalnya saudara sekalian, karena kita sekarang di tahun 2000D. Ya, itu jurnal sebelumnya sudah pernah ada. Ya, asumsikan seperti itu. Kemudian jurnal yang kedua ya, mendebit bank atau kas sebesar 5.000. Kemudian akumulasi penyusutan 7.000 tadi itu sudah kita hitung. Kemudian nilai kendaraannya adalah sebesar biaya perolehannya 10.000. Kemudian karena untung maka dikredit ya, keuntungan penjualan aset tetap sebesar 2.000. Ya, kalau untung tentu saja untung itu dikredit karena dia adalah pendapatan. Kalau rugi saudara sekalian maka dia adalah beban. Berarti dia di debit, seandainya rugi. Ya, berarti dia di atas itu, di debit. Kalau dia rugi seandainya. Ya, kita umpamakan saja. Ya, seandainya rugi gitu kan. Supaya lebih jelas. Ya, kita contohkan, apabila mobil dijual dengan harga di bawah nilai buku, ya katakanlah 2.500, tadi kan ya 5.000 kan, makanya untung. Sementara nilai buku tadi kita sudah hitung sebesar 3.000. Ya, nah kalau seumpama dijual di bawah nilai buku, anggaplah dijual dengan harga 2.500, maka selisihnya 2.500 dengan 3.000. Ya, besar mana? Ya, besar nilai buku yang 3.000. Harga penjualan hanya 2.500. Selisihnya berapa? 500. 500 ini adalah sebuah kerugian. Ya.
Kerugian karena penjualan dilakukan lebih kecil ya daripada nilai buku. Dan sebesar 500 kerugian itu. Ya, kita buat jurnalnya beban penyusutan akumulasi penyusutan 1000 juga. Kemudian kasus contoh yang kedua ya, jurnal yang kedua mendebit bank atau kas 2.500 dari penjualan uang yang diterima 2.500, akumulasi penyusutan 7.000. Kemudian kerugian penjualan aset tetap 500 ya. Ya, mengkredit kendaraan 10.000. Ya, itu ya kalau perusahaan menjual aset di bawah nilai buku, berarti dia rugi. Nah, oke ya. Selesai kita bahas tentang pelepasan dalam bentuk penjualan. Nah, pelepasan berikutnya bisa aset tetap itu bukan dijual tetapi bisa saja dilakukan penukaran. Ya. Ditukar. Ya. Maka dalam penukaran pun perusahaan pun bisa mendapatkan keuntungan dengan ataukah kerugian ya ketika melakukan penukaran aset tetap. Selisih antara nilai tukar aset lama dengan harga aset baru merupakan jumlah yang harus dibayar. Selisih antara nilai tukar aset lama dengan harga aset baru merupakan jumlah yang harus dibayar. Kalau kita melakukan tukar, ya, menukar sebuah aset kita, handphone lama kita mau tukar dengan handphone baru seumpama, maka pasti nilai handphone lama kita itu lebih kecil dibanding dengan nilai handphone lama. Anggaplah handphone baru itu nilainya 2 juta, handphone lama kita mungkin nilainya sisa 1 juta gitu. Berarti pada saat kita melakukan penukaran, kita menyerahkan handphone lama kita untuk mendapatkan handphone baru, tetapi selain handphone lama kita serahkan, kita juga tetap menambah dalam bentuk ya uang sebanyak 1 juta. Itu yang dimaksud. Kemudian selisih antara nilai tukar dengan nilai buku merupakan keuntungan atau kerugian. Ya. Selisih antara nilai tukar dengan nilai buku. Ya. Itulah keuntungan atau kerugian. Ya. Nah, ada 2 cara pencatatan untuk transaksi pertukaran aset tetap. Yang pertama adalah penukaran aset yang tidak sejenis. Maka kalau dia tidak sejenis, keuntungan atau kerugian itu dibebankan dalam tahun berjalan. Ya, akan diakui dalam tahun berjalan. Kalau untung kita mengakui sebagai keuntungan, tapi kalau rugi maka diakui sebagai kerugian. Tetapi untuk penukaran aset yang sejenis, keuntungan itu dikurangkan pada harga aset baru. Berarti kita tidak mengakui adanya keuntungan. Ya, tidak ada keuntungan kita akui kalau seumpama kita mendapatkan keuntungan, karena keuntungan itu dikurangkan pada harga aset baru. Ya, sedangkan kalau rugi baru dibebankan dalam tahun berjalan. Kalau rugi baru diakui adanya kerugian. Ya, selanjutnya kita akan bahas ya supaya lebih paham. Ya, anggaplah seperti ini kasusnya. Ya. Ini contohnya. Contoh penukaran aset yang tidak sejenis. Ya, ada 2 ya, tadi yang sejenis dengan tidak sejenis. Ingat ya, yang tidak sejenis kalau keuntungan atau kerugian tetap akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Ya, berarti semua akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Tetapi kalau dia sejenis, maka ketika dia mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu tidak diakui sebagai keuntungan, tapi akan mengurangkan kepada nilai aset yang baru. Tetapi kalau rugi, baru diakui sebagai sebuah kerugian. Nah, kita contohkan sekarang yang tidak sejenis. Anggaplah pada tanggal 1 Juli 2000D, suatu mesin ditukar dengan tanah. Mesin dibeli pada tanggal 2 Januari 2000A dengan harga 100.000. Kemudian harga tanah 150.000. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus dengan masa manfaat 10 tahun.
Untuk penukaran ini mesin sepakat untuk dinilai sebesar 90.000. Jadi ya nilai tukar mesin sejumlah, ya kita lihat. Perhitungan nilai buku, ya jumlah yang harus dibayar dan keuntungan dari penukaran sebagai berikut. Harga mesin tadi, ya harga perolehan mesinnya adalah 100.000. Kemudian akumulasi penyusutannya sampai dengan 31 Desember 2000C adalah 30.000. Ya, kita asumsikan juga untuk garis lurus. Kemudian tahun 2000D, ya, ini berarti 1 tahun itu adalah 10.000 penyusutannya ya. Tahun 2000D karena penukaran juga dilakukan di bulan Juli, maka kita hanya menghitung setengah tahun saja, berarti setengah juga ya penyusutan itu. Kalau per tahun 10.000 berarti setengah tahunnya hanya 5.000 saja. Makanya di tahun 2000D ini adalah 5.000. Jadi total akumulasi penyusutan adalah 35.000. Maka nilai buku pada saat penukaran mesin ini adalah 65.000. 100.000 dikurang 35.000. Kemudian harga tanah, ya aset yang kita akan tukarkan dengan mesin, ya harga tanah pada saat itu adalah 150.000. Ya. Nilai tukar mesin disepakati tadi adalah 90.000. Nilai tukarnya. Ya, jadi anggaplah nilai tukarnya itulah nilai wajarnya atau nilai pasarnya, ya nilai pasar mesin pada saat dilakukan pertukaran. Ya. Jadi nilai tukar berbeda dengan nilai buku, ya. Jadi paham baik-baik. Nilai buku itu jelas, dia perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itulah nilai buku. Tapi apakah sebesar nilai buku, nilai tukarnya itu bisa jadi? Tapi bisa juga tidak. Ya, nilai buku bisa jadi lebih kecil daripada ya nilai tukar. Karena nilai tukarnya itu kita sering menggunakan nilai pasarnya. Ya itulah nilai pasar ya, mesin pada saat itu. Ya, jadi nilai tukar mesin di sini atau nilai pasarnya sebesar 90.000. Ya, selisihnya dengan 150, ya selisihnya inilah yang tetap akan dibayar. Kita memberikan mesin, tetapi kita juga harus membayar sejumlah 60.000. Ya, selisih dari 90.000 dengan 150.000. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nilai tukar mesin tadi 90.000, nilai buku mesin 65.000. Nah, disinilah kita melihat apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kalau seumpama nilai tukar mesin itu, nilai pasarnya ya dianggap lebih besar pada saat dilakukan pertukaran dibanding dengan nilai bukunya, maka pasti kita memperoleh keuntungan. Tetapi kalau di bawah itu, ya perusahaan juga akan menderita kerugian. Ya, kalau seumpama nilai bukunya tadi 65, nilai tukarnya hanya 50, maka pasti rugi. Ya, tapi untuk kasus ini dicontohkan memperoleh keuntungan ya selisih 90.000 dengan 65.000 sebesar 25.000. Oke, jelas. Oke, ini kita akan buatkan jurnal. Jurnal yang harus kita buat ya untuk transaksi tersebut adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 5.000. Kemudian sekarang kita sudah menukar, perusahaan kita sekarang sudah memiliki tanah. Ya, tanahnya itu tadi adalah 150. Kemudian akumulasi penyusutan yang tadi untuk mesin 35.000, ya kita sudah harus hapus ya aset ini. Akumulasi penyusutannya pun harus kita hapus. Akumulasi penyusutan itu saldo normalnya di kredit. Jadi untuk menghapusnya maka kita mendebit ya akumulasi penyusutan 35.000. Kemudian mesin tadi ya saldo normalnya kan dia adalah aset di debit. Kalau di buku besar perusahaan pasti dia di debit. Makanya karena sudah dilepaskan ya sudah ditukarkan,
berarti bukan milik perusahaan lagi, sehingga harus dihapus. Makanya mesin dikredit sebesar 100.000. Kemudian juga bank atau kas, ya, bank atau kas ini ya akan dikredit juga. Kenapa dikredit? Karena perusahaan mengeluarkan uang tambahannya tadi, ya, 60.000. Karena selisih, ya, 90.000 nilai mesin tadi, sementara tanah itu nilai 150. Selisihnya itu adalah 60.000. Maka itulah jumlah yang tetap harus ditambahkan, ya, yang dibayarkan kepada pemilik tanah. Nah, keuntungannya tadi penukarannya adalah 25.000. Selisih antara nilai tukar dengan nilai buku. Ya, nilai tukarnya tadi 90.000, kemudian nilai bukunya 65.000. Ya, tadi selisihnya 25.000. Nah, kemudian kalau seumpama kita contohkan yang tadi adalah aset yang sejenis. Kalau yang tidak sejenis, ya kita contohkan tadi, anggaplah penukaran dilakukan untuk aset yang sejenis, katakanlah mesin lama dengan mesin baru. Ya, anggaplah tadi itu mesin baru, bukan tanah. Ya, yang tanah tadi kita anggap sekarang dia adalah mesin baru. Ya. Maka jurnalnya seperti ini, saudara sekalian. Mesin B baru tadi, ya, anggaplah ini mesin yang tadi ini, yang tanah, 150 kan? Ya. Keuntungannya kan 25.000 kan? Nah, sekarang kita lihat. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika dia sejenis, maka keuntungan itu dikurangkan terhadap, ya, aset yang baru. Ya, tadi 150. Mesin baru itu nilainya 150, tapi karena ada keuntungan, maka dikurangkan. Sehingga, ya, keuntungan tadi 25.000. Sehingga mesin baru hanya nilainya 125.000. Ya, akumulasi mesin 35.000. Mesin lama, ya, 100.000. Kemudian bank atau kas 60.000. Oke, ya, jelas ya. Kalau kerugian, maka tetap akan diakui sebagai kerugian. Mendebet kerugian penukar. Oke, sekira demikian, ya, untuk materi penukaran. Jadi pelepasan selain penjualan, penukaran, pelepasan juga bisa dilakukan dengan cara melakukan penghapusan. Ya, kenapa harus dihapuskan? Tidak bisa lagi dijual, tidak bisa lagi ditukar, gitu kan? Mungkin memang nilai ekonomisnya sama sekali sudah tidak ada. Tidak ada lagi orang yang mau beli, mau ditukar juga tidak ada lagi yang mau. Sehingga solusi terakhir, ya, dihapuskan, dibuang, dibesituakan. Maka aset yang sudah tidak bermanfaat, ya, maka kemungkinan dihapuskan karena tidak dapat dijual atau ditukar. Ya, jika belum disusutkan secara penuh, maka terjadi kerugian sebesar nilai buku. Ya, penghapusan ini kalau seumpama dilakukan dan pada saat penghapusan masih memiliki nilai buku, maka sudah pasti perusahaan menderita kerugian. Berapa kerugiannya? Sebesar nilai buku. Itulah kerugiannya. Berapapun nilai bukunya pada saat penghapusan, maka itulah kerugian. Ya, jadi tidak ada keuntungan penghapusan. Kan? Yang ada hanyalah kerugian atau tidak ada kerugian. Gitu. Impas. Kenapa impas? Karena memang nilai buku sama dengan 0, seumpama. Kalau pada saat penghapusan nilai buku sudah sama dengan 0, maka tidak ada lagi keuntungan. Tidak ada kerugian. Tetapi kalau masih memiliki nilai buku, maka kerugiannya sebesar nilai buku. Contoh, ya, apabila mesin seperti yang disebutkan tadi, ya, contoh yang tadi penukaran, ya, itu dihapuskan. Ya,
anggaplah dia dihapuskan, maka ayat jurnalnya adalah beban penyusutan, akumulasi penyusutan sebesar 5.000, akumulasi penyusutan 35.000, kemudian kerugian penghapusan aset tetap 65.000. Tadi mesin itu kan nilai bukunya 65.000, maka itulah kerugiannya. Ya, 65.000. Ya, dari mana 65.000? Ya, tadi kan ini yang kita contohkan ini ya, 65.000 nilai bukunya. Dari situ. Ya, kemudian mengkredit mesin karena sudah dihapuskan maka dia akan dikredit. Posting ke buku besarnya pasti sama dengan 0. Kredit 100.000. Oke. Ya, kemudian ada kasus bagaimana kalau seandainya aset tetap itu diasuransikan. Ya, kita lihat contohnya. Mobil yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2000A dengan harga 100.000. Pada tanggal 1 Juli 2000 dia mengalami tabrakan berat sehingga tidak dapat dipakai lagi. Maka ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi adalah 8.000 rupiah. Maka jurnalnya yang pertama adalah beban penyusutan akumulasi penyusutan 1.000. Kemudian yang kedua jurnalnya adalah akumulasi penyusutan, ya kita mau hapuskan ya akumulasi penyusutan 7.000, kerugian penghapusan tetap 3.000, kemudian kendaraan kredit 10.000. Ya karena diasuransikan maka yang ketiga ya kita klaim asuransi itu. Piutang klaim asuransi ya kalau belum didapatkan berarti masih piutang. Kalau sudah didapatkan dalam bentuk uang berarti kas. Ya atau kalau seumpama diganti dalam bentuk kendaraan baru ya kendaraan lagi yang didebit. Dengan pendapatan klaim asuransi kredit 8.000. Ya. Sekira demikian ya saudara sekalian untuk aset tetap dalam hal pelepasan ya aset tetap. Kita melangkah pada materi berikut kita adalah aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini juga adalah aset tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, yang tidak memiliki substansi fisik. Ya, disebut dengan aset tak berwujud dan bukan merupakan instrumen keuangan. Ya, itulah kriteria dari aset tak berwujud. Ya, bisa dalam bentuk hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan, hak pengusahaan sumber alam, ya, dan goodwill, ya, dan yang lain-lain. Masih banyak ya aset tak berwujud. Kalau kita umpamakan di kampus kita, akreditasi bisa kategorinya adalah aset tak berwujud. Ya, akreditasi A, akreditasi B. Kemudian aset tetap mengalami penyusutan. Yang aset tak berwujud pun juga mengalami penyusutan. Ya, ada perbedaan istilah penyusutan yang ya, terjadi pada saat menggunakan aset tetap. Maka penyusutan itu kita istilahkan dengan menggunakan istilah depresiasi atau penyusutan juga. Kemudian kalau seumpama aset tak berwujud, penyusutannya kita istilahkan dengan amortisasi. Ya. Dan untuk yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam, penyusutannya kita menggunakan istilah deplesi. Ya, semua itu merujuk kepada makna ya pengalokasian secara sistematis. Nah, amortisasi ya aset tak berwujud yang adanya dibatasi dengan undang-undang, peraturan atau persetujuan seperti hak paten, hak cipta dan hak merek. Kemudian
Aset tak berwujud yang tidak terbatas waktunya misalnya biaya pendirian dan goodwill. Ya. Tidak semua juga ya sebagaimana aset tetap ya, tanah itu tidak disusutkan. Dalam aset tak berwujud pun ada juga yang tidak bisa disusutkan ya, seperti goodwill. Goodwill itu susah diamortisasi. Ya, karena goodwill inilah sebenarnya aset tak berwujud yang paling tidak berwujud. Bahkan kadang banyak sebenarnya aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan tetapi tidak diakui ya, karena susah diidentifikasi, susah diukur secara andal. Ya, amortisasi itu biasanya dilakukan dengan menggunakan kode garis lurus. Ya, kode garis lurus, hak paten, hak cipta, hak merek ya disusutkan saja dengan menggunakan garis lurus. Seumpama paten, kita estimasi ya berapa manfaat ekonomisnya. Ya, kalau prinsip kita di akuntansi ya dalam PSKDA, PSAK diatur bahwa kita selalu mengikuti substansi, bukan bentuknya. Hak paten bisa saja berlaku 15 tahun, 20 tahun. Tetapi kita lihat manfaat ekonomisnya. Kalau seumpama secara hukum masa manfaatnya sampai dengan masa berlakunya ya sampai 15 tahun. Tapi kalau estimasi kita hanya memberikan nilai ekonomis selama 10 tahun, maka kita akan menyusutkan sampai 10 tahun. Itu yang kita gunakan. Ya, substansinya 10 tahun, bukan 15. Ya, seperti itu ya. Ya, kemudian kita lihat ya contohnya seperti ini. Anggaplah untuk memperoleh suatu hak paten perusahaan telah mengeluarkan uang sebesar 25.000. Ya. Ini untuk lebih luas nanti ulasan kita yang berbasis IFRS, PSAK IFRS ya nanti di akuntansi keuangan. Ya, kita bahas lebih dalam lagi. Akuntansi keuangan menengah. Ya, anggaplah untuk memperoleh suatu hak paten, perusahaan telah mengeluarkan uang sebesar 25.000. Maka akan dicatat mendebit paten 25.000 pada bank atau kas 25.000. Anggaplah masa manfaatnya 10 tahun, maka jurnalnya adalah beban amortisasi 2.500, kemudian mengkredit hak paten ya 2.500. 2.500 itu langsung saja kita bagi 25.000 dibagi 10. Kita bagi habis ya garis lurus. Kita asumsikan masa manfaatnya itu 10 tahun. Berarti tahun ke-10 ya, maka ini langsung kita kredit loh ya hak patennya. Bukan akumulasi penyusutan seperti dengan yang tadi di aset berwujud, aset tetap. Ya, kenapa kita mengkredit langsung paten? Ya karena kita sudah meyakini ya masa manfaatnya 10 tahun, setelah 10 tahun habis, selesai, tidak ada lagi nilai sisa kan. Ya sudah, habiskan saja. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan pun kita kalau mau menggunakan juga akumulasi amortisasi boleh saja. Ya, akumulasi amortisasi. Tapi kalau sudah pasti, ya sudah yakini bahwa pasti akan habis di 10 tahun, ya tidak usah pakai akumulasi lagi, langsung saja kreditkan. Ya, seumpama contohnya juga, kalau akreditasi masa manfaatnya itu maksimal kan 5 tahun. Lewat 5 tahun tidak ada lagi. Akreditasi itu harus ya diperbaharui lagi. Gitu. Berarti langsung saja kredit. Ya, kreditkan akreditasi itu.
karena tidak akan ada lagi nilai sisa ya, ketika lewat dari itu. Tidak ada lagi nilai ekonomisnya. Ya, sama ini, kalau memang 10 tahun saja, tidak bisa lagi setelah itu, maka sudah, kreditkan saja langsung. Ya, supaya tahun ke-10 nilainya 0. Hak paten ini sudah tidak ada nilainya. Kemudian yang berkaitan dengan hak pengusahaan sumber alam. Contoh, anggaplah bahwa sebuah perusahaan harus membayar 1 juta rupiah untuk mendapatkan hak eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi di suatu daerah. Maka jurnalnya teman debit hak pengusahaan sumber alam 1 juta, ya, kemudian bank ya atau kas di kredit 1 juta. Ya, jadi tidak dibebankan. Kata kalau gagal nanti, maka hak penguasaan sumber alam ini atau biaya eksplorasi ini akan dibebankan, diakui sebagai beban tahun berjalan kalau gagal eksplorasinya. Nah, sekarang anggaplah bahwa setelah mengadakan eksplorasi dan pengembangan, cadangan minyak yang diperoleh adalah 500.000 barel. Itu cadangan minyak yang ada di dalam kandungan bumi itu. Maka anggaplah selama tahun 2000 perusahaan tersebut memproduksi 60.000 barel. Ya, cadangan minyaknya 500.000 barel di tahun 2000A, hasil diproduksi sebesar 60.000 barel. Maka tarif deflasinya dihitung dengan cara seperti ini, ya. Tarif deflasi 60.000 dibagi dengan 500.000. Ya, produksi aktualnya dengan kapasitas produksinya. Ya. Kalau metode penyusutan sebelumnya yang kita bahas, ini adalah metode unit produksi. Ya, tarif deflasinya sama dengan 12%. Kemudian kita hitung kembali biaya deflasi tahun 2000 kalau begitu adalah 12% tadi dikali dengan 1 juta. Ya, itulah beban deflasinya 120.000. Beban penyusutan. Ya, karena hak penguasaan sumber alam tadi itulah aset tetap, aset tak berwujudnya, ya. Hak penguasaan sumber alam 1 juta. Ini yang didebit, dia adalah aset. Nah, kemudian kita susutkan dari tahun ke tahun. Ya, untuk tahun 2000A 120.000, ya. Kemudian kredit hak penguasaan sumber alam 120.000. Tahun 2000 juga seperti itu, ya. Tetapi apakah 120.000 itu tidak, ya, tergantung dengan produksi aktualnya. Ya, kalau seumpama yang dihasilkan, ya, ini kan contohnya dia menghasilkan sebanyak 60.000 barel, ya, dari 500.000 barel. Kalau tahun 2000B memproduksi apakah lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih besar seumpama 70.000, maka 70.000 akan dibagi dengan 500.000, ya, dikali 100, maka itulah persennya. Ya, akan berbeda-beda setiap tahunnya. Ya, 2000B, 2000C, 2000, ya, DF akan berbeda. Ya, tergantung berapa produksi aktual. Itulah dibagi dengan kapasitas, ya, cadangan minyak 500.000. Ya, persentasenya yang didapatkan dikalikan lagi dengan 1 juta. Ya, nilai dari tadi, ya, yang hak penguasaan sumber alam. Ya, sekira demikian saudara sekalian materi kita untuk, ya, aset tak berwujud untuk pelepasan dan aset tak berwujud. Ya, pikir, ya, sekian. Kalau ada yang tidak ada yang perlu diskusikan, ya, kita diskusikan. Silakan bertanyakan saja. Ya.
Baik, saudara sekalian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.